selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian baik-baik aja ya, sehat-sehat terus, oke? Nah, gak berasa nih adik-adik, kita udah sekitar 4 minggu loh gak ibadah bareng, ya kan? Tapi kita ibadah di rumah masing-masing. Kalian rajin sekolah minggu kan? Rajin kan? Hmm, harus rajin ya. Nah, sekarang jumpa lagi kita di ibadah sekolah minggu pada tanggal 19 April 2020. Nah, udah siap belum ibadah sekolah minggunya? Kalau sudah siap, yuk kita puji Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Yuk adik-adik duduk yang manis ya. Kita mau dengar cerita sekolah minggu. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih hidup. Tuhan, berkati kami dan orang tua kami. Berkati sekolah, gereja, dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang yang belum bawa Alkitab atau yang belum ambil Alkitabnya, yuk diambil Alkitabnya. Biar kita lebih enak sekolah minggunya. Di sini kakak udah siapin Alkitab kakak, ya kan? Sama kertas 1 lembar, seperti ini. Jadi kertas ini tuh untuk apa? Kertas ini tuh nanti setelah selesai sekolah minggu, cerita sekolah minggunya, kita akan tulis sesuatu di sini. Jadi jangan lupa siapin kertas ini, pulpen sama pensil. Boleh pilih pulpen atau pensil. Kakak tunggu ya. Oke, udah belum? Kalau sudah siapin Alkitabnya, kertas, pulpen atau pensil, yuk duduk yang manis lagi adik-adik. Kita mau nonton film, oke? What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad?
Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known of the things which are come to pass there in these days? What things? Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. When they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said. But him they saw not. O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Our Father, we offer thanks for thy bounties. Amen. Amen. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? We must return to Jerusalem this very hour. Nah, tadi kan kita udah nonton film nih yang bakalan kita pelajarin hari ini, yaitu tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Apa namanya adik-adik? Emmaus. Pinter. Sebelumnya, cerita ini ada di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, boleh minta tolong orang tuanya untuk bacain. Sedangkan untuk adik-adik yang sudah bisa baca, tolong dibaca ya. Jangan lupa baca. Oke? Nah, sekarang kita mau ulangin ceritanya. Kita ulangin bareng-bareng ya. Jadi, ada dua orang murid Yesus yang lagi jalan menuju kampung yang namanya Emmaus. Namanya apa? Emmaus. Pinter. Nah, mereka itu jalan sambil ngobrolin tentang semuanya. Tentang Yesus diserahin, tentang Yesus disalib, sampai Tuhan Yesus bangkit. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus nyamperin mereka dan ikut ngobrol sama mereka. Tuhan Yesus tanya mereka, "Hei, kalian lagi ngomongin apa sih? Kok kalian jalan sambil sedih?" Tapi anehnya, kedua murid Yesus ini tuh gak ngenalin Tuhan. Terus
Salah satu dari mereka jawab gini ke adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem sehingga kamu nggak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini? Terus Yesus bilang, apa sih yang terjadi? Lalu mereka menjawab, tentang Yesus orang Nazaret, dia berkuasa atas pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi kepala-kepala imam dan pemimpin-pemimpin memaksanya untuk dihukum mati dan disalibkan. Padahal kami berharap bahwa Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari setelah semuanya terjadi, para perempuan dari kumpulan kami mengejutkan kami bahwa mereka bilang mereka datang ke kuburan Yesus tapi tidak menemukan jasadnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Nah, setelah Yesus ngomong itu, Yesus menceritakan kepada mereka semua tentang Dia, menjelaskan yang tertulis di Alkitab mengenai Dia kepada muridnya ini. Nah, sambil mereka ngobrol, sambil Yesus menceritakan kepada murid-muridnya, hampirlah mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Terus abis itu Yesus berbuat seolah-olah ingin meninggalkan mereka, tidak meneruskan perjalanan bersama mereka, tapi mereka memaksa Yesus untuk tetap bersama mereka. Dan mereka mengajak Yesus untuk makan bersama. Sehingga saat Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan membagikan kepada mereka. Setelah itu mereka langsung sadar bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka. Namun setelah mereka sadar, Yesus hilang. Wah. Lalu bangunlah mereka dan mereka kembali ke Yerusalem untuk bertemu dan berkumpul dengan teman-teman mereka yang lain. Setelah itu mereka bilang, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar nih, kenapa sih murid-muridnya itu tuh sedih? Karena nggak tahu, nggak ngerti kenapa Yesus yang mereka sayangi, mereka idolakan itu harus mati dan jenazahnya hilang. Kenapa kayak gitu? Padahal mereka itu muridnya. Kenapa? Karena mereka enggak ngerti atau enggak paham sama firman Tuhan. Jadi penting banget nih buat kita untuk selalu baca Alkitab. Baca Alkitab tiap hari. Kalau yang belum bisa baca Alkitab, boleh minta tolong mama papanya. Yang udah bisa, baca sendiri-sendiri, oke? Nah, tapi ini ada nih ya, cerita. Contohnya Bobby. Bobby males belajar, tapi dia rajin sekolah minggu. Kalau menurut adik-adik gimana? Boleh gak sih kayak gitu? Jawabannya adalah gak boleh, tetap aja. Kamu males belajar, tapi rajin sekolah minggu, sama aja akibatnya kamu bakalan gak naik kelas, ya kan? Maka dari itu adik-adik penting sekali kita baca Alkitab, mengerti dan melakukannya. Bukan cuma baca aja, bukan cuma ngerti aja, tapi kita juga perlu melakukannya. Oke? Dari cerita ini kita juga bisa belajar nih adik-adik. Kadang kan kita kan sedih ya, sedih banget misalkan kayak diomelin mama, atau diomelin guru, atau berantem sama temen. Sampai kadang tuh kayak nangis-nangis, guling-guling, atau ngomong, aku gak mau sekolah lagi, aku gak mau main sama dia, mama jahat. Siapa tuh yang kayak gitu? Ayo ngaku. Nah, kita semua pasti ada yang pernah seperti itu, ya kan? Tapi kalian sadar gak sih adik-adik, kalau sebenarnya berkat Tuhan itu yang paling dekat sama kita adalah orang-orang yang di sekitar kita, ya kan? Jadi tuh kayak orang tua, adik, kakak, dan teman-teman kita. Kadang ya saking rasa sedihnya yang kita rasain atau saking kita marahnya, kita tuh jadi lupa sama berkatnya Tuhan. Kebaikan-kebaikan orang tua kita, kebaikan guru kita, kebaikan teman-teman kita juga.
Jadi kita gak bersyukur. Kita harus belajar ya adik-adik, sesedih apapun kita harus belajar untuk bersyukur. Kita gak boleh banget ngomong yang menyakiti sama orang yang kita sayangin. Padahal kan ya kita juga salah toh, pasti orang tua, pasti guru kita marahin kita karena kita buat salah, ya kan? Jadi gak boleh sampai keluar omongan yang menyakiti. Contohnya kayak tadi itu mama jahat, atau mama bawel, atau misalkan gak mau sekolah lagi, aku gak mau main sama dia. Nah itu menyakitkan adik-adik, jadi gak boleh ya ngomong kayak gitu. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus selalu menyertai murid-muridnya. Begitupun juga dengan kita. Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita. Sayang sama kita. Jadi Tuhan Yesus tuh selalu ada sama kita. Tuhan Yesus selalu lihat kita. Apa nih yang lagi dibuat sama Naomi? Apa nih yang lagi dibuat sama Biel? Apa nih yang dibuat sama Kayuli? Tuhan Yesus tuh selalu ada sama kita. Jadi kalian jangan takut karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Dan yang ketiga, kita gak boleh lupa sama Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita merasa sedih itu boleh, marah itu boleh adik-adik. Tapi jangan lupa untuk datang ke Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan untuk yang sembuhin luka di hati kalian, biar kalian gak sedih lagi, biar kalian tuh gak marah lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Nah, itu dulu yang kita pelajari dari cerita ini. Sekarang, kita kembali lagi. Tadi kan di awal kakak minta kalian untuk siapin satu kertas, ya kan? Ayo, mana kertasnya? Ini kertasnya, ini pulpennya. Jadi, tugas kalian adalah kalian tulis di sini apa aja yang pernah Tuhan kasih buat kalian. Berkat Tuhan apa aja buat kalian selama hidup kalian ini. Misalkan sekolah, tulis nomor 1, saya bersyukur saya masih bisa sekolah. Terus 2, bisa makan. Ketiga, masih punya orang tua, masih sehat. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Nanti tolong difoto, terus dikasih ke gurunya masing-masing. Oke? Nah, kita sudah selesai nih sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya adik-adik karena sudah duduk yang manis dan mendengarkan dengan baik. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar dari sekolah minggu hari ini. Tuhan, tolong ajarkan kami dan mampukan kami untuk selalu membaca Alkitab, mengerti firman Tuhan, dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati teman-teman kami, Tuhan berkati sekolah kami, bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.